Ya, em, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk eh, sidang jemaat semua yang sudah eh, hadir di tempat ini dan saya percaya bahwa Tuhan juga berhadirat di tempat ini. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya em, ini saya diberi kesempatan oleh Pastor Agung untuk menyampaikan sharing firman lah. Walaupun saya juga belum berkapasitas sebenarnya untuk menyampaikan firman di tempat ini, tapi izinkan saya untuk sharing tentang apa yang saya dapatkan beberapa minggu ini. Dan ini kebetulan pastor lagi di Jakarta karena anaknya pindah kerja. Jadi harus ngurusi pindah kos atau dan lain sebagainya lah. Pindah kos atau ngurus apapun juga saya juga kurang paham, tapi yang jelas pastor lagi di Jakarta. Dan uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya langsung aja ya saudara. Jadi bisa ditampilkan. Saya juga belajar untuk pakai slide juga ya saudara. Nah, kita tadi nyanyi Yesus sanggup kan? Allah sanggup kan? Sekarang saya kasih judul khotbah saya Allah tidak sanggup. Nah, ini agak berkebalikan saudara. Saya harap Anda ikuti saya ya. Saya harap Anda ikuti setiap apa yang kata-kata saya. Bukan berarti saya menyepelekan Tuhan atau menganggap Tuhan itu tidak bisa melakukan apa saja. Tapi saya ingin apa ya namanya? Ini cuman clickbait kok saudara. Ini cuman clickbait itu cuman memancing aja supaya Anda juga apa ini gitu loh. Saya kasih judul Allah tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Mari kita mulai ya. Yang pertama, jangan salah sangka dulu. Jangan salah sangka. Karena Allah memang dalam kata benda ya, dalam kata benda, kata kerja atau kata benda, dia sanggup lakukan segala sesuatu. Kita tadi udah nyanyi kan, dia memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup lakukan segala sesuatu, dia sanggup. Anda bisa katakan kata benda apapun atau kata kerja apapun. Bahkan di sini saya kasih video penciptaan langit dan bumi. Bukan penciptaan, ini sebenarnya tata surya, saudara. Tata surya kita itu sebegitu gedenya. Kalau Anda tahu tata surya kita itu sebegitu gedenya, bahkan kita itu cuma dianggap kayak titik doang, saudara. Jadi keberadaan kita di seluruh planet, di seluruh bukan dunia ya, di seluruh tata surya itu cuma titik, kata ilmuwan. Walaupun ya masih ada yang nggak ngerti, ada yang nggak percaya atau nggak terserah. Tapi kalau kita lihat bintang atau bulan lah, atau matahari sekarang lagi panas-panasnya ya kan, lagi panas-panasnya ya, kita nggak tahu bagaimana itu bisa sepanas ini. Tapi kalau dibandingkan dengan matahari yang jauh di sana, kita itu cuman nggak ada artinya gitu. Nah itulah kebesaran Tuhan. Tuhan berkata bahwa langit adalah tahtaku. Langit itu ya ini, video ini, muter-muter ini. Itu langit itu tahtanya Tuhan. Gedenya bukan main. Nggak gede tok, itu benar-benar gede. Ilmuwan pernah, kalau saya nggak salah baca ya saudara ya, pernah baca di jurnal atau di beberapa kutipan gitu, langit itu kalau nggak salah 9 miliar tahun cahaya kalau mau mengelilingi seluruh langit. 9 miliar tahun cahaya, nggak tahu ngitungnya gimana. Tahun cahaya itu kecepatan, bukan sebenarnya kecepatan tahun cahaya. Menjelaskan ini juga tambah rumit, saya juga nggak terlalu paham di situ, saya nggak mau cawe-cawe di situ. Tapi yang jelas seluruh planet kalau dihitung, kalau pernah diperkirakan oleh para ilmuwan, itu kalau diputeri itu 9 tahun cahaya. Kita aja nggak pernah kemana-mana. Paling jauh ke bulan. Ya kan sejarah membuktikan bahwa manusia pernah ke bulan. Bahkan kemarin kalau nggak salah India kalau nggak salah ya. Baru tahun 2022 atau 2023 kemarin India pergi ke bulan. Indonesia aja nggak pernah. Ya kan paling jauh ke bulan. Ke Mars cuman robot doang yang ke sana. Kalau manusia nggak pernah ke Mars. Padahal ini ada satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, mau memindahkan manusia di bumi pergi ke Mars. Jadi nanti di Mars
dijadikan kayak perumahan gitu di daerah di planet Mars katanya gitu. Salah satu, bukan salah satu, memang orang nomor satu terkaya di dunia, Elon Musk mau memindahkan. Bayangkan Tuhan yang apa ya, yang tak terbatas itu bisa menciptakan segala sesuatu. Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan binatang, menciptakan kita, dia bisa. Segala sesuatu dia bisa. Namun yang kedua, dalam kata sifat, kalau tadi kata benda, kata kerja, iya dia sanggup lakukan segala sesuatu. Tapi yang kedua, namun dalam kata sifat, ternyata ada loh yang Tuhan tidak sanggup. Kata sifat ya ini ya, bukan kata benda, kata sifat. Yuk belajar sama-sama. Saya lihat ada 4 hal yang tercatat dalam Alkitab bahwa ada hal-hal yang Tuhan tidak sanggup lakukan. Allah tidak sanggup lakukan. Ada 4 hal. Yang pertama, Ibrani pasal 6 ayat yang ke-8. Boleh dibaca, tapi saya ambil ini dari Alkitab versi yang mudah. Cek. Bukan Alkitab yang terjemahan baru. Saya ambil ini dari Alkitab versi mudah dibaca. Silakan, Ibrani 6 ayat 8. Ibrani 6 ayat 8. Dua hal itu tidak dapat berubah. Allah tidak dapat berdusta. Jika ia mengatakan sesuatu dan jika ia bersumpah, jadi hal itu membuat kita merasa aman, datang kepadanya untuk mendapatkan keselamatan. Keduanya membuat kita aman dan kuat untuk tetap dalam pengharapan yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi ini Alkitab versi mudah dibaca, dikatakan kedua hal itu tidak dapat berubah. Yang pertama, keselamatan. Itu sebenarnya konteksnya lagi ngomong keselamatan. Yang pertama keselamatan, yang kedua ini Allah tidak dapat apa? Berdusta. Ya kan, kalau tadi kata kerja, kata benda. Kalau yang ini kata sifat. Allah itu tidak sanggup berdusta. Nggak mungkin Tuhan bohong kan aneh juga gitu. Nggak mungkin, Tuhan nggak pernah bohong. Saya kemarin saya beberapa minggu yang lalu baca Alkitab saudara di Yohanes 7. Kalau Anda buka juga, saya nggak tulis di sini. Yohanes 7 ayat 1 sampai berapa gitulah. Itu pernah ada cerita, saya ceritakan sedikit ya. Jadi waktu itu hari raya Pondok Daun, Yesus itu mau pergi. Dan saudara-saudaranya kayaknya nyuruh juga saudara-saudaranya Yesus, ayo kamu pergi ke hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun waktu itu 7 hari. Jadi tidak cuma 1 hari, 7 hari. Hari rayanya itu sebanyak 7. Kalau kita kan kayak lebaran gitu 2 hari. Kalau dulu 7 hari. Hari raya Pondok Daun. Waktu itu saudara-saudaranya nyuruh pergi. Ayo ke sana. Dan Yesus bilang gini, aku nggak akan pergi. Aku nggak akan pergi ke Pondok Hari Raya Pondok Daun itu. Saudara-saudaranya ya udahlah kalau nggak pergi, mereka pergi sendiri. Tapi secara diam-diam kalau Anda baca Yohanes 7, secara diam-diam tiba-tiba Yesus pergi. Seakan-akan kan bohong. Ya kan tadi bilangnya nggak pergi. Lah kok tiba-tiba diam-diam pergi gitu. Ternyata setelah saya selidiki, oh itu ada hal sesuatu hal yang seakan-akan Yesus itu aku nggak akan pergi kalau sama-sama dengan kalian. Maksudnya ngomong ke saudara-saudaranya. Itu bisa dipakai untuk menjatuhkan iman Kristen juga. Loh kok Yesus kok bohong? Berarti dia nggak layak dong. Dia kan bukan Tuhan, wong Tuhan bohong gitu istilahnya. Jadi sebenarnya singkat cerita, saya sebenarnya itu banyak ada penjelasannya sendiri-sendiri lah saudara. Banyak kalau saya ceritakan panjang, tapi saya cuma ambil ini sebagai contoh bahwa Yesus itu tidak pernah berdusta. Yesus tak pernah berdusta, apalagi karena dia Allah. Allah tidak mungkin berdusta. Lanjut di Ibrani 6 ayat yang 8 sama juga, tapi ini perjanjian terjemahan baru. Alkitab terjemahan baru dikatakan seperti ini, monggo. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Iya kan? Tadi dikatakan Allah tidak dapat berdusta. Ya kan? Allah tidak dapat berdusta. Kalau Alkitab versi mudah dibaca. Tapi Alkitab bukan perjanjian.
terjemahan baru dikatakan Allah tidak mungkin berdusta. Jadi ini yang pertama. Allah tidak sanggup. Satu hal yang Allah tidak sanggup. Allah tidak sanggup berdusta. Mengapa? Karena Allah itu kebenaran. Kebenaran jelas berbeda dengan dusta. Kebalikan. Kita tahu bapak dari dusta siapa? Iblis. Lawang bapaknya itu iblis. Masa Allah berdusta? Ya tidak mungkin dong. Ini kan kebalikan. Bahkan Tuhan Yesus pun berkata, Tuhan Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6, ini harusnya Anda sudah hafal, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu-satunya orang yang pernah ngomong seperti itu Tuhan Yesus. Satu-satunya, yang lain tidak pernah berani ngomong kayak gitu. Karena bukan kok memang. Siapa Anda bisa ngomong ke siapapun orang, pernah nggak ada seorang yang ngomong akulah jalan? Nggak ada. Apalagi ngomong berani, akulah kebenaran. Wah, ngeri sekali. Siapa yang berani ngomong seperti itu? Nggak ada. Ada cerita di Alkitab juga, Herodes, raja waktu itu, raja Romawi waktu itu, pernah ngomong, ini adalah suara Tuhan, bukan suara manusia. Gitu aja, udah ditampar malaikat, mati berdiri, saudara. Pernah baca cerita itu? Di Kisah Rasul berapa gitu. Herodes cuman ngomong di depan rakyat banyak. Ini suara Tuhan, bukan suara manusia. Ditampar sama malaikat. Pak, mati berdiri. Saudara. Yesus, akulah jalan. Siapa? Tidak ada. Agama-agama lain tidak ada. Paling ya yang kapan lalu kalau Anda sempat ingat apa yang saya khotbahkan, banyak yang ngomong, aku cari jalan. Kami sedang menuju ke jalan itu. Aku tahu jalannya. Banyak tokoh-tokoh agama yang bilang seperti itu. Tapi yang ngomong, akulah jalan. Akulah kebenaran. Cuman Yesus. Jadi kalau orang sampai lepas dari Yesus itu sayang sekali sebenarnya. Sayang sekali. Kalau orang sampai lepas dari Yesus. Karena dia adalah satu-satunya kebenaran. Dia kebenaran. Lah kalau Allah kebenaran, Yesus pun ngomong akulah kebenaran, sudah bisa dipastikan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus menyatakan bahwa aku ini Allah karena aku kebenaran, aku jalan, aku kehidupan. Ya kan? Itu yang pertama, Allah tidak sanggup berdusta. Yang pertama. Yang kedua, Maleakhi 3 ayat 6. Silakan. Terjemahan baru ya. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Itu terjemahan baru. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Maleakhi 3 ayat 6. Kalau Alkitab bahasa Indonesia masa kini dikatakan, akulah Tuhan dan aku tidak berubah. Sama. Akulah Tuhan dan aku tidak berubah. Ini yang kedua. Allah tidak sanggup berubah. Allah tidak. Yang pertama tadi kan Allah tidak mungkin berdusta. Yang kedua Allah tidak sanggup berubah. Tidak bisa. Tuhan itu tidak bisa berubah. Tuhan atau Allah itu dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya itu nggak berubah. Tetap kekal dia. Ibrani 13 ayat yang 8 berkata bahkan berkata seperti ini, saudara. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, dulu, maupun hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Ini juga membuktikan bahwa karena Allah tidak mungkin berubah, Allah dulu, sekarang, selamanya juga tetap sama, Yesus Kristus juga tetap sama, berarti ini membuktikan bahwa Yesus Kristus juga Allah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Tidak pernah berubah. Maksudnya apa sih, saudara? Maksudnya artinya tidak berubah itu adalah seperti ini. Apa artinya tidak berubah? Yang pertama itu kekal. Tidak ada awal ataupun akhir. Kekal, abadi. Makanya Yesus pernah berkata, sebelum Abraham jadi,
Itu sering kan dikotbahkan pastor kan. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Artinya, ya aku sudah ada. Bukan berarti Yesus ada awalnya, enggak. Kekal. Kalau Yesus sebagai manusia ada awalnya. Yesus sebagai manusia loh ya. Kapan awalnya? Ya Natal. Yang waktu kita peringati. Entahkah 25 Desember atau berapa itu terserah, perdebatan, banyak perdebatan. Entah tanggal 25 Desember, ada yang bilang Maret, ada yang bilang Januari. Ortodok itu Januari. Tapi entahlah, terserah itu. Tapi yang jelas Yesus Kristus sebagai manusia, lahir dari perawan Maria, itu memang ada awalnya. Sebagai manusia, tapi sebagai Allah, Yesus Kristus tidak ada awalnya. Dia ngomong kok jelas, bahkan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Aku ada bahkan. Bahkan bukan aku sudah ada, aku ada. Bahasa Inggrisnya jelas itu. Before Abraham was created, sebelum Abraham was, dipakai kata was, sebelum Abraham ada, sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham diciptakan, I am. Bahasanya Inggrisnya itu I am. Sekarang, aku ada sekarang. Makanya Yesus nggak bisa, bukan Yesus ya, Allah maksud saya. Kalau Yesus saya bicara tentang kemanusiaannya. Kalau Yesus sebagai manusia memang bertumbuh. Dari kecil bayi kan, bertumbuh kan. Besar, besar, sampai akhirnya umur 33, bahkan bisa mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu Yesus sebagai manusia. Tapi Yesus sebagai Allah, dia tidak berubah. Dia tidak bisa bertumbuh, karena Allah sudah sempurna. Kalau saya kasih sekedar ilustrasi ya saudara, saya pakai kata-katanya Kris Manusama. Pendeta Kris Manusama, mungkin ada beberapa yang tahu. Pendeta Kris Manusama pernah bilang gini, Tuhan itu tidak berubah. Kenapa? Karena dia sudah sempurna. Artinya dia tidak bisa improve, dia tidak bisa bertambah. Contohnya kayak gini, Tuhan kalau sayang kepada Anda, Tuhan kalau cinta kepada Anda, dia tidak bisa bertambah cintanya. Cintanya sudah mentok. Sudah sempurna cintanya buat Anda. Kalau Anda ke gereja tiap hari pun, itu nggak bisa menambahkan cinta Tuhan dalam hidup Anda. Anda baca Alkitab seharian utuh dan selesai. Anda yang bisa seperti itu. Selesai baca Alkitab. Sini ada yang sudah pernah selesai baca Alkitab. Saya tahu ada yang sudah pernah selesai, Pak Ari, Bu Ani. Saya pernah ikut soalnya. Saya pernah ikut pembacaan Alkitab. Jadi kita punya grup, kami punya grup. Sampai sekarang masih ada, Bu. Oh, masih ada loh. Masih baca terus loh. 2 tahun kalau nggak salah selesai ya. 2 tahun atau 2 tahun setengah lah. Iya, sekarang jadi 1 pasal loh ya. Berarti tambah lama lagi berarti. Jadi kami punya grup baca Alkitab waktu itu. Baca Alkitab sehari 2 pasal. Saya ikut Bu, join untuk memotivasi saya untuk konsisten lah, untuk rajin gitu lah saudara, baca Alkitab. 2 pasal waktu itu. Ya mulai kejadian, baca terus gitu. Kalau waktu saya ingat sekali itu. Jadi saya waktu masuk Mazmur, saya waduh ini nanti kalau baca Mazmur 119, saya nggak bakalan selesai dalam 1 hari ini. Tak cecil jadi waktu itu. jadi seminggu kalau nggak saya baca Mazmur 119 itu. Jadi 1 hari saya baca 2 pasal, terus saya baca Mazmur 119 berapa perikop doang gitu loh, berapa ayat doang gitu. Karena 119, Mazmur 119 itu Mazmur terpanjang. Pasal terpanjang, saudara. Ini sebenarnya sekedar fakta Alkitab ya, saudara ya. Pasal terpendek dari Alkitab itu di Mazmur 117. Itu pasal terpendek. Pasal terpanjangnya di Mazmur 119. Pasal tengah-tengahnya 118 perhatikan ya. 117, 119. 118 ini pasal tengah-tengah dari ini tadi ya. Dan ayat paling tengah di Alkitab itu Mazmur 118 ayat yang ke-8. Itu ayat yang paling tengah. Ini sekedar fakta Alkitab doang, jadi cuman sekedar apa? Biar Anda tahu. Ayat tengah, kalau Anda buka Alkitab buku, di tengah-tengah itu Mazmur 118 ayat 8. Bisa tolong tampilkan, saya enggak nulis di sini.
Kita lihat ya, bunyinya apa? 118 pasal 118 ayat yang ke-8. Ini bunyi ayat paling tengah dari Alkitab. Wih, keren, saudara. Mazmur Monggo. 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, ini ayat paling tengah. Jadi pasal terpendek 117, pasal terpanjang 119, ini ayat paling tengah 118 ayat yang ke-8. Dikatakan lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya pada manusia. Saya sering ngomong sama Esther, kalau percaya sama manusia itu pada ambek jangan ondoke bloro, enggak tahu ya. Yang dari Bali ngerti enggak? Dari Sulawesi ada enggak? Enggak ada sudahnya dari Sulawesi ya. Padi keluar ya. Jaga nondoke blorok, nggak tahu itu bahasanya orang Jawa ya. Mungkin saya salah ya nggak tahu, saya nggak terlalu Jawa juga. Pak Hari mungkin yang lebih ngerti. Apa sih Pak, doke blorok itu apa sih sebenarnya? Nggak ada kepastian. Saya nggak tahu kata-kata doke blorok ini apa sih sebenarnya? Oh blorok itu blorek gitu dah. Apa? Oh bercorak gitu. Ya, ya. Saya sering ngomong sama Esther gitu, lah jangan doke blorok. Kalau maksudnya kalau kita percaya pada manusia itu kadang-kadang dikecewakan gitu loh. Manusia janji nanti saya datang, ya nyatanya ya nggak datang gitu. Nanti saya datang, kemarin itu ada yang berjanji seperti itu, wah nggak enak lah, nggak usah. Ada yang berjanji seperti itu, aku datang nanti, dia tidak datang akhirnya gitu loh. Terus ada yang ngomong nanti utangku tak sahur ya, itu banyak itu yang kayak gitu. Nanti utangku tak sahur 2 minggu lagi, ya nggak kejadian sampai sekarang, nggak ada. Ada banyak hal yang apa ya, percaya pada manusia itu mengecewakan. Makanya Alkitab berkata lebih baik berlindung pada Tuhan. Dikecewakan manusia ya berlindung pada Tuhan aja. Ini ayat paling tengah loh dari Alkitab. Ini pasti Anda ingat lah harusnya. Ini ayat yang paling tengah dari Alkitab. 117 ayat yang pasal yang paling terpendek, 119 pasal yang paling terpanjang. Ini ayat yang paling tengah, gampang, ingat-ingatnya gampang. Apalagi tulisannya juga gampang kan, Mazmur 1188. Mazmur 118 ayat yang ke-8. Lebih baik berlindung. Makanya kalau Anda nggak ingat apa yang saya khotbahkan hari ini pun, setidaknya ingat ini saudara. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya. Loh, itu perbandingannya berlindung dan percaya. Percaya pada manusia itu kadang-kadang juga gak tepak nih jadi wong Jawa. Gak tepak gitu loh, kurang pas gitu loh. Kita percaya pada manusia, janji-janji akhirnya meleset, janji-janji akhirnya meleset. Nah ini kalau saya mungkin agak melenceng ya, tapi saya kembali ke topik. Yesus Kristus tetap sama, nggak pernah berubah. Anda baca Alkitab setiap hari pun tidak akan menambah sayangnya Tuhan kepada hidup Anda. Nggak nambah, kenapa? Karena sayangnya Tuhan itu udah mentok, udah paling pol sama Anda. Paling mentok udah. Sayang, Tuhan kalau sayang sudah sayang. Buktinya apa Tuhan sayang? Dia relakan dirinya di kayu salib. Ada buktinya loh saudara. Kalau agama lain nggak bisa ngeklaim kayak gitu. Oh Allah itu cinta sama kita. Sang Maha Kuasa itu cinta sama kita. Buktinya apa? Nggak ada bukti mereka. Lah kita hidup ini udah belum tentu itu bukan bukti itu kita hidup di sini ini bukan bukti cinta. Kita hidup kita bisa bernafas itu belum buktinya tuh bukti dari Tuhan. Bukti dari Tuhan kita punya buktinya. Kekristenan menunjukkan bahwa kita ada buktinya. Allah menyayangi kita, mencintai kita, bahkan mentok sudah paling sempurna cintanya itu. Kita tahu kan cinta itu ada empat kalau di Yunani ya ada 4 tingkat dari cinta. Tahu kan saudara ada 4 tingkat. Ini sering diomongkan sama pastor juga. Cinta eros, cinta storge atau stergo, saya lupa, balik-balik. Cinta filia, yang terakhir cinta agape. Agapi kalau Pak bilangnya agapi. Agape ini kan cinta tanpa syarat. Jadi walaupun kita jelek atau apapun, itu tanpa syarat. Tuhan tetap mengasihi kita.
Bahkan firman Tuhan berkata dalam Roma 5 kalau nggak salah ayat 5 atau ayat 6 saya lupa. Dikatakan bahwa bahkan sebelum Anda, bahkan ketika kita masih berdosa, ketika saya masih berdosa, Tuhan Yesus lo sudah mati buat kita. Itulah kenapa cintanya Tuhan itu tanpa syarat. Cinta agape. Nah kita juga diminta agape sama Tuhan. Cinta kita bertumbuh, ya kan? Nggak mungkin cinta terus sama Tuhan langsung pol notok, ya nggak mungkin. Cinta kita bertumbuh, kadang-kadang pudar, turun. Terbukti kan ketika kita malas ke gereja, misalnya seperti itu. Malas baca Alkitab, itu kan cintanya lagi turun. Kalau Tuhan nggak bisa gitu. Yesus nggak bisa seperti itu. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dia tidak bisa berubah. Dia sempurna. Jadi apapun yang Anda lakukan, Anda ngasih perpuluhan, kayak ngasih orang, baca Alkitab tiap hari, baca Alkitab bahkan sehari habis mungkin, atau Anda datang ke gereja tiap hari, itu tidak nambah cintanya Tuhan. Karena Tuhan sudah cinta sepenuhnya dalam hidup Anda. Anda seberdosa apapun, Tuhan tetap cinta. Tapi ya cintanya Tuhan tidak cuma sekedar cinta, dia didik kita juga. Itu loh saudara. Kalau Tuhan, penyataan cintanya Tuhan adalah ketika dia mendidik kita. Nah itu tambah melenceng nanti. Oke, kita kembali ya. Yang tadi, artinya tidak berubah adalah, ya, artinya tidak berubah adalah dia, nah ini, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa improve. Karena dari dulu, sekarang bahkan selama-lamanya dia sudah sama gitu loh. Itu yang kedua, Allah tidak bisa berdusta, Allah tidak mungkin berdusta. Yang kedua, Allah tidak mungkin berubah. Karena dia tetap sama. Yang ketiga, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Anda pasti hafal ayat ini. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, Ya. dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya kan? Anda pasti hafal ayat ini kan? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku, jalannya Tuhan. Jalanmu bukanlah jalanku. Kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita udah hafal ayat ini. Rancangan Tuhan melebihi rancangan-rancangan kita. Itu artinya apa? Artinya adalah Allah tidak bisa berpikir seperti biasanya manusia berpikir. Bukan berarti Allah nggak sanggup berpikir. Enggak. Allah tidak bisa berpikir seperti manusia. Kenapa? Ada perbedaan antara manusia dan Allah untuk berpikir. Yang pertama adalah manusia itu hanya terbatas oleh waktu. Pikirannya terbatas oleh waktu. Yang Anda pikirkan cuma sekarang, ya kan? Mungkin masa depan. Dikhawatirkan akhirnya jadinya. Terbatas waktu, terbatas pengetahuan. Kita kan nggak ngerti semuanya. Anda tahu politik misalnya, nggak ngerti kita politik. Politik yang ngertinya waktu nyoblos ya kita nyoblos apa. Tapi selanjutnya kan kita nggak ngerti politik itu apa. Atau hukum deh. Hukum. Ngerti nggak tentang hukum? Fisika, matematika, kita nggak ngerti semuanya. 2 log 8 sama dengan berapa? Kita mungkin nggak ngerti apa itu. Berapa jawabannya kita nggak ngerti kan. Matematika kita nggak ngerti. Karena kita terbatas pengetahuan kita. Kita nggak tahu segalanya. Kita terbatas pengetahuan, kita terbatas waktu, kita terbatas ruang. Ya kan? Kalau saya bilang di sebelah ini ada apa saja, mungkin Anda membayangkan apa ya tadi ya di sana ya. Wah, ada mobilnya, Pak Hari di sana ada tempat duduk. Tapi setelah itu Anda kan nggak tahu di sana ada garpu misalnya. Kita nggak tahu, terbatas karena pengetahuan kita terbatas. Kita nggak ngerti. Kita terbatas waktu, kita terbatas ruang, kita terbatas pengetahuan. Itu pikirannya manusia. Tapi pikirannya Allah, dia Allah yang maha tahu.
Dia Allah yang ngerti segalanya dan pengetahuannya itu dulu, sekarang, bahkan masa depan itu dalam waktu yang bersamaan dia ngerti semuanya. Kalau saya bicara ini nanti jadi predestinasi, saudara. Predestinasi itu dulu sebelum Allah ciptakan dunia ini, dia udah ngerti, oh ini akan jadi ini akan jadi ini, itu udah ngerti semuanya. Yesus harus turun ke dunia, mati di salib, itu udah tahu semuanya Allah. Karena dia Allah yang maha tahu. Dia tahu itu kompleks, komprehensif maksud saya. Komprehensif itu menyeluruh. Dia tahu dulu, sekarang, bahkan besok, dalam satu waktu. Dia ngerti. Itu Allah kita. Dia Allah yang maha tahu. Bahkan Ayub berkata seperti ini. Ayub 37 ayat 16. Monggo dibaca. Ayub 37 ayat 16. Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan? Tentang keajaiban-keajaiban dari yang maha tahu? Atau kalau bahasa Inggrisnya perfect in knowledge. Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan? Ini melayang awan-awan ngerti nggak kita? Kok bisa ada awan? Awan itu apa sih? Kalau awan itu cuma asap, kenapa ketika pesawat melewati awan itu kadang-kadang ada turbulence, ada gerrrr gitu kan? Aneh kan kalau asap kok ditabrak kok buat gitu. Pernah naik pesawat? Kalau lagi turbulence itu medeni saudara, gitu medeni gitu loh turbulence. Ada getaran-getaran gitu. Itu katanya, saya nggak ngerti juga ya. Lah kita kan nggak ngerti kenapa ada turbulence. Katanya kita itu masuk ke daerah yang hampa udara. Makanya jadi pesawatnya jadi gitu. Jadi kayak lewat di jalan berlubang gitu loh, gitu loh. Kalau kenemenan itu. Kalau terlalu goncangannya terlalu kenceng itu juga mengerikan juga. Beberapa tahun, mungkin 1 tahun yang lalu mungkin Singapore Airlines itu karena turbulensinya cukup kenceng, orang nggak sempat pakai sabuk pengaman, maksudnya kok sabun nih, sabuk pengaman, akhirnya terlempar dari kursinya, natap atas itu jedok gitu, mati orangnya satu. Gara-gara turbulensi, pesawatnya nggak jatuh, cuman turbulensi doang, gitu doang. Jatuh, dah gitu kena atap atap apa namanya pesawat dan meninggal satu orang gara-gara turbulensi. Katanya orang awam kenapa turbulensi itu kenapa nabrak awan. Awan itu kan apa namanya asap ya kan, awan itu asap kan. Atau pernah ke Dieng atau kemana kayak yang tinggi terus lihat langsung ke lautan awan, coba dipegang awannya ya nggak bisa, wong awan itu kayak kabut ya kan, awan itu kayak asap gitu kok ya nggak bisa dipegang. Tapi pesawat kalau nabrak itu katanya gitu, pesawat kalau nabrak itu kalau nggak pas bisa jadi turbulensi. Kalau turbulensi cuma derek gitu sih nggak masalah. Tapi kalau sudah gladak-gladak gitu ya jadi masalah gitu. Bahkan ada yang meninggal satu kok. Buktinya Singapore Airlines itu. Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan? Ya kita nggak tahu gitu loh. Tentang keajaiban, apalagi ini, keajaiban-keajaiban dari yang maha tahu. Bahasa Indonesia pakai yang maha tahu, tapi bahasa Inggris pakai perfect in knowledge. Artinya apa? Sempurna dalam pengetahuan. Allah itu sempurna dalam pengetahuan. Kalau tadi saya berkata bahwa Tuhan Allah itu tidak mungkin berubah, tidak berubah karena sayangnya sudah sempurna, pengetahuannya pun dia sempurna. Kalau Anda baca kitab Ayub seluruhnya ya, sebenarnya kalau Anda baca kitab Ayub itu ada dibagi 3. Ayub Ayub pasal 1, 2, 3 kalau nggak salah. Itu kan kejadiannya Ayub, sampai bagaimana Ayub sampai akhirnya menerima kesakitan yang begitu luar biasa. Ayub pasal 1, 2, 3, mungkin 4 juga. 1, 2, 3, antara 1, 2, 3 dan 4. Itu Ayub mengalami sakit. Gimana dia bisa mendapat kesakitan itu diceritakan di sana. Mulai pasal 5 sampai pasal 37 kalau nggak salah. Ya, pasal 5 sampai 37 itu keluh kesahnya Ayub. Dia debat sama teman-temannya juga, ada 4 temannya yang menghibur dia. Dia debat di sana. Dia ngeluh sama Tuhan, itu ngeluh. Aku ini saleh, gampangannya gitu. Aku ini saleh,
Tapi kok aku ngalami hal yang seperti ini? Aku ini udah melayani Tuhan, tapi kenapa aku mengalami hal yang seperti ini? Ayub ngomong gitu terus. Itu mulai pasal 4 sampai 37 kalau nggak salah. Jadi 33 pasal dia ngeluh sama teman-temannya. Temannya juga menasihati, jangan gitu Ayub. Kalau Anda baca kitab Ayub semuanya ya saudara. Mulai 38 baru Tuhan ngomong sama Ayub. 38 baru Tuhan ngomong sampai 41. 42 Ayub baru, oh gitu tak maksudnya Tuhan. Itu kalau Anda baca kitab Ayub enak kalau ngerti kayak gitu saudara. Kalau enggak bingung. Kalau gitu enak, jadi 1 sampai 3 itu ceritanya doang. Cerita kenapa Ayub sampai sakit. Ayat pasal 4 sampai pasal 37 itu keluh kesahnya Ayub. Kenapa sih, kenapa sih, kenapa? Pertanyaannya Ayub di sana semua. 38 Tuhan baru jawab. Jawabnya pun enggak jawab pertanyaannya Ayub sebenarnya. Jawabannya Tuhan itu nunjukkan aku ini berkuasa, aku ini maha kuasa. Tuhan cuma ngomong gitu doang. Aku ini, kamu pokoknya dia nunjukkan bahwa aku berkuasa. Sampai pasal 41. Pasal 42, Ayub terakhir 42. Ayub baru, oh gitu maksudnya Tuhan. Bahkan ada ayat yang terkenal kan. Ayub 42 ayat 5 mungkin. Pasal 42 ayat 5. Ayat yang terkenal itu juga. Aku tahu sekarang. Ayub ngomong gitu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu sekarang. Dulu aku cuma dengar kata orang. Sekarang aku lihat dengan mataku sendiri. Bahwa engkau sungguh-sungguh hebat. Dan tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Itu ada di Ayub. Nah, Ayub berkata seperti ini. Engkau itu perfect in knowledge. Engkau sempurna dalam pengetahuan. Allah sempurna dalam pengetahuan. Tadi yang pertama, Allah tidak sanggup berubah. Allah tidak sanggup berdusta. Berdusta ya tadi ya. Berdusta, berubah. Yang ketiga, Allah tidak sanggup berpikir sama seperti manusia berpikir. Tidak bisa. Manusia terbatas, tapi Allah maha tahu. Yang keempat, 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2:13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, ini saudara. Jika kita tidak setia, apa saudara? Dia tetap setia. Allah tidak sanggup tidak setia. Allah pasti setia. Manusia banyak biju ini apa ya? Banyak berbohongnya. Manusia, bahkan ayat di Amsal kalau nggak salah dikatakan, banyak orang yang baik hati. Di Amsal kalau nggak salah. Amsal berapa saya lupa. Saya dulu nggak siapkan itu. Tapi dikatakan di sana banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Tidak ada yang bisa menemukan. Orang setia itu langka, saudara. Bahkan kepada Tuhan pun kadang kita nggak setia. Firman Tuhan ini dikatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Allah itu tetap setia. Dulu, sekarang, selamanya dia tetap setia. Beda dengan manusia. Saya lanjutkan ya. Jadi ini ada 4 saudara. Anda ingat-ingat aja lah. Saya nggak akan lama-lama mungkin. Ada 4. Allah tidak sanggup. Yang pertama, Allah tidak sanggup berdusta. Yang kedua, Allah tidak sanggup berubah. Dia tidak bisa berubah. Yang ketiga, dia tidak seperti manusia berpikir. Maksudnya berpikirnya Allah itu menyeluruh. Kalau kita kadang-kadang, banyak lah, manusia itu kadang-kadang kalau ngerti satu fakta aja langsung menyimpulkan. Langsung menyimpulkan keseluruhan, oh kayak gini ternyata. Ngerti satu fakta, misalnya, langsung, kesimpulannya langsung ini. Nggak mau melihat dari beberapa fakta. Gitu. Cuma satu fakta doang. Jadi Allah tidak sanggup seperti manusia berpikir. Tidak bisa. Allah pikirannya menyeluruh. Yang keempat, Allah tidak sanggup tidak setia. Dia pasti setia dalam hidup Anda.
Lalu, nah ini saya masuk. Lalu apa gunanya untuk kita? Apa gunanya untuk kita manusia, untuk kita umatnya ini kalau Allah tidak sanggup tadi itu kenapa gitu loh. Terus apa gunanya untuk kita? Anak-anaknya ini apa gunanya? Yang pertama, kita bisa katakan bahwa rencana Tuhan itu lebih baik dari semua rencana-rencana kita. Makanya percaya sama Tuhan. Mungkin kita udah merencanakan A, B, C, merencanakan ini. Saya ingat waktu apa namanya kami, saya sama Esther menikah kemarin, saya itu udah punya rencana sama dia bahwa nanti ngundang ayahnya, papanya datang, papanya Esther yang di NTT datang ke sini. Kami udah ngobrol sama beberapa orang, saudaranya juga ngobrol. Ternyata sana juga bingung. Berangkat, iya saya berangkat. Terus beberapa hari kemudian enggak jadi berangkat gitu. Iya saya besok berangkat gitu, terus enggak jadi berangkat gitu. Saya juga kasihan sebenarnya sama Esther gitu. Apa namanya? Ketika dengar bapaknya enggak bisa berangkat itu kayak sedih gitu loh dia. Sedih gitu loh. Tapi untungnya beberapa saudaranya yang juga dari sana, yang ada di mana? Di Bandung atau beberapa di Surabaya, itu juga akhirnya ya saya datang, kami datang. Nah itu cukup mengobati. Rencana kami, papanya yang biar datang ke sini. Rencana saya. Biar dia juga nggak sedih gitu loh. Ternyata nggak bisa datang. Akhirnya sampai hari H juga nggak datang. Nggak datang. Yang datang tapi keluarga dari yang asli dari sana, dari NTT, tapi merantau ke Bandung dan merantau ke Surabaya. Itu datang. Bahkan ketika saya masuk kaget saya, lu wakil ternyata. Waktu ketika saya masuk pertama, banyak sekali ternyata gitu. Saya kira cuma berapa orang ya saudara yang, ya kami datang ya tak kira berapa lah gitu. Ternyata banyak sekali orang datang. Enggak tahu kemarin ada yang hitung enggak? Katanya sih hampir 30 atau berapa. Sangat sekali, banyak sekali gitu. Apalagi waktu di pernikahan mereka juga bilang nanti kami joget-joget ya di sana gitu. Waktu ya beberapa mungkin tahu ya di sana ramai gitu kan joget-joget. Ramai sekali gitu. Saya juga kami merencanakan cuma bapak aja yang datang, papanya Esther maksudnya, papanya Esther aja yang datang ke sini. Rencana kami sih seperti itu. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Orang itu datang dan ya puji Tuhan cukup meriah lah, walaupun ya cuma beberapa menit aja, mungkin cuma berapa menit sih, cuma setengah jam mungkin ya. Tapi akhirnya ada acara kayak gitu, wah lumayan juga kayak ada gininya gitu. Dan untungnya itu cukup mengobati Esther. Jadi dia juga nggak terlalu sedih lagi, gitu, papanya nggak datang. Jadi rencana Tuhan mungkin ini sekedar cuman biasa gitu loh saudara. Hal yang nggak terlalu spektakuler juga. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana-rencana kita. Kita mungkin bisa merencanakan A, B, C, kita rencanakan ini, rencanakan itu. Tapi kadang-kadang kalau nggak kejadian, ya memang ada sedihnya. Sedih nggak apa-apa, saudara. Sedih nggak apa-apa. Kalau memang perlu berduka, nggak apa-apa berduka dikit sehari 2 hari nggak apa-apa. Habis itu percaya lagi sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik dalam hidupku gitu. Banyak hal lah yang bisa kita ambil, ya gampangnya ambil hikmahnya gitu aja. Jadi yang pertama, karena Allah tidak sanggup berubah, Allah tidak sanggup berdusta, Allah tidak seperti manusia berpikir, Allah tidak sanggup tidak setia, dia pasti setia, makanya rencana Tuhan pasti lebih baik. Lebih baik daripada rancangan kita. Yang kedua, Allah itu tetap setia. Kalau dulu, ini sering saya ngomong juga jadi motivasi buat saya. Kalau saya lagi khawatir, kadang-kadang saya pasti ngomong kayak gini. Kalau dulu dia sudah menolong Anda, sekarang atau besok pun dia tetap pasti akan menolong kita. Saya itu pakai untuk memotivasi saya juga kadang-kadang. Kalau lagi saya lagi khawatir atau saya lagi agak ada kepikiran sesuatu gitu loh. Contohnya ya gampangnya kalau lagi di toko saya lagi bukan sepi tapi lagi menunggu katanya Bagong, lagi menunggu gitu ya.
Bu Ageng nggak pernah kayak kata, depotnya sepi, nggak, jarang Bu Ageng kayak gitu. Mas Pri pun akhirnya tertulari ngomong kayak gitu. Iki mang rada ngenteni Mas gitu. Ya nggak, puji Tuhan gitu loh. Saya juga nggak mau ngomong, tokoku sepi, enggak. Ya lagi menunggu gitu loh ya. Beberapa hari ini juga lagi menunggu. Walaupun ya tetap ada yang laku, ya puji Tuhan tetap ada yang laku. Cuman kok lakunya nggak kayak biasanya gitu, mungkin seperti itu. Saya sering motivasi diri saya sendiri pakai kata-kata ini. Kalau dulu Tuhan nolong saya, sekarang ya juga pasti Tuhan tolong. Besok pun pasti Tuhan tolong. Karena Tuhan udah terbukti, dia tidak berubah. Kalau dulu nolong, ya sekarang pasti nolong. Besok pun pasti nolong. Dia tidak berubah. Ketika saya ngomong seperti itu, kekhawatiran itu kayak sirna gitu loh. Ya Tuhan, percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Buktinya sampai detik ini juga dilewatkan sama Tuhan. Orang-orang kayak Immanuel kemarin khotbah di sini kan. Immanuel kan khotbah di sini. Mas juga enak wis tertata semuanya. Ya iya, sebenarnya kalau dilihat dari luar enak, di dalam ini cemut-cemut. Di dalam ini juga umep juga, juga panas juga sebenarnya kalau dipikir-pikir. Untuk sewa toko berapa? Terus sekarang kan ada pegawai bayar pegawai ya segitu lumayan Yohan. Terus banyak hal-hal yang lain gitu loh. Dan kalau dipikir-pikir tagihan juga cukup banyak sebenarnya. Saudara, saya itu selalu nulis apa yang menjadi tagihan dalam 1 bulan saya. Jadi kehidupan saya itu saya rinci. 1 bulan saya harus bayar ini itu sudah saya rinci semua. Misalnya listrik, udah saya tulis dulu, listrik segini, oke. Terus sewa toko segini, bayar pegawai segini. Itu udah saya tulis, saya total semua. Sampai ini rek gitu. Ketika ke total ini ketahuan, waduh ini segini ya. Bayarnya segini ternyata. Ya udah. Ya udah. Jadi saya harus cari uang untuk itu gitu loh, kembangannya. Tapi toh juga kayaknya diluputkan Tuhan setiap bulan ya bayarnya buktinya. Ya terbayar semuanya buktinya. Udah ini 1, 2, 3, 4. Saya tak banyak kok itu saudara. Listrik, wifi juga saya pakai di toko. Terus cicilan di Shopee, cicilan di apa itu kan juga ada kan. Kita ya pasti ada lah kayak gitu-gitu kan untuk keperluan apa? Untuk ini saya tulis semua gitu. Dan akhirnya lolos juga tuh. Bukan berarti saya hebat, enggak, tuh Tuhan tolong saya gitu loh. Kadang-kadang kalau dipikir juga enggak masuk akal sebenarnya. Kok bisa? Tapi Tuhan juga lolos tuh. Ya puji Tuhan. Karena Allah tetap setia. Sekali lagi kalau dulu Tuhan tolong kita, masa sekarang enggak? Lah berubah Tuhan kalau sekarang enggak. Dulu Tuhan tolong kita, sekarang Tuhan juga pasti tolong kita. Nanti pun Tuhan juga pasti tolong kita. Karena dia tidak berubah, dia setia. Itulah kenapa rancangan Tuhan lebih baik daripada rancangan kita. Itulah kenapa Allah tetap setia, dia tolong kita. Dan yang ketiga, setiap janji-janjinya pasti dia genapi. Dia tidak pernah gagal, dia nggak pernah salah. Setiap janji-janjinya pasti dia genapi. Karena dia adalah Alfa dan Omega, dia yang memulai sesuatu, dia juga yang akan mengakhiri, menyelesaikannya dengan sempurna. Dia selesaikan dengan sempurna. Janji-janjinya pasti dia tepati. Amin saudara. Nah saya tidak tahu janji-janjinya apa aja ke setiap kita. Janji-janjinya Tuhan buat kita. Itulah kenapa ada ayat di 1 Tesalonika kalau nggak salah. Dikatakan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Jangan anggap remeh setiap nubuat. Mungkin Tuhan pernah bernubuat buat Anda lewat hambanya mungkin. Saya ingat sekali pastor pernah nubuatkan saya. Kunci suksesmu yuk. Kamu itu sukses kalau dia bilang gitu, pastor bilang seperti itu.
kalau kamu sukses melayani ibumu, katanya gitu. Kalau kamu sukses melayani ibumu, kamu sukses, katanya gitu. Dan itu saya pegang. Makanya kemarin waktu ibu saya masih ada, sekarang sudah berpulang. Kemarin waktu ibu saya masih ada, saya semaksimal mungkin yang bisa saya berikan buat ibu. Waktu saya, uang saya. Kalau ada uang saya kasih sama ibu. Dan puji Tuhannya ibu itu juga kalau sama uang enggak terlalu enggak terlalu megang erat gitu loh saudara. Kalau punya uang itu sukanya dibagi-bagikan gitu loh. Saya ingat sekali ibu itu beli amplop satu pak gitu ya. Amplop yang banyak gitu, yang kecil amplop segini. Dimasukkan uang 10 amplop mungkin. Waktu ke gereja dibagi-bagikan ke orang-orang gereja. Inilah ada berkat. Walaupun ya nggak banyak, cuma 20.000. Tapi ya dari situ saya lihat, wah ibu ini punya hati yang memberi gitu loh. Dan puji Tuhannya, ibu senang ketika ya saya kan kasih uang. Mungkin setiap hari saya kasih berapa gitu ya. Ibu, wah aku ada uang ini tak kasih uang. Jadi kehidupan ibu bisa jadi berkat gitu loh. Walaupun saya tahu ibu saya nggak kerja, tapi setidaknya ya itu yang dia bisa berikan. Dan ketika ibu akhirnya meninggal, saya merasa saya udah nggak ada penyesalan gitu loh saudara. Kenapa? Karena saya sudah bisa melakukan apa yang terbaik yang bisa saya lakukan. Walaupun ada nyeselnya dikit-dikit lah, kenapa sih aku belum bisa ngajak ibu ke Bali atau ke mana kayak dolan-dolan kemana gitu loh. Tapi kalau saya renung-renungkan lagi, lah memang ibu ya nggak pernah mau saya ajak-ajak gitu. Nggak pernah mau ibu saya diajak, ayo bu pergi ke Ngawi aja, ke Ngawi kan ada kakak di sana, ayo ke sana jenguk cucu misalnya ibu mau jenguk cucu atau apa, terus gak wes nang omah ae. Ngerti kan beli bahasa saya? Terus gak wes aku tak nang omah ae. Aku tak di rumah aja, di sini lebih enak. Nggak pernah mau diajak kemana-mana. Ayo bu, tak sewakan mobilnya wes, ayo pergi ke sana gitu. Tak ajak gitu, nggak mau. Ya udah. Tapi saya sudah melakukan apa yang saya bisa untuk ngajak ibu gitu loh. Untuk menyenangkan hati ibu, untuk melayani ibu. Dan puji Tuhan, ketika ibu meninggal akhirnya, ya udah saya nggak ada penyesalan lagi bahwa oh ya, saya sudah selesai dengan ibu. Nah kok kemarin saudara waktu apa namanya? Waktu konseling pernikahan. Lah kok diperbarui sama Pastor Agung. Diperbarui sama Pastor Agung, dikasih nubuat yang nubuatan lagi gitu loh. Kunci suksesmu yuk, nek kon iso ngelayani bojomu gitu tadi sudah. Jadi kalau kamu bisa melayani istrimu, kamu sukses. Sama sebenarnya sama, kamu bisa melayani melayani ibumu, kamu sukses. Sekarang kayak diperbarui lagi sama pastor. Kamu kalau bisa melayani istrimu, kamu sukses. Ya udah, itu nubuat, janjinya Tuhan. Ya udah saya pegang. Sukses saya adalah ketika saya ya kita buktikan aja saudara nanti ya kan. Kalau saya nggak ada suksesnya berarti saya salah melayani istri saya kan gitu kan. Gampangnya kan gitu. Itu lah saya nggak tahu Anda itu dapat nubuat apa dari Tuhan. Mungkin nggak harus dari pastor, dari doa-doa Anda setiap hari. Ketika Anda bekerja mungkin tiba-tiba Anda merasa oh Tuhan berjanji sama saya kayak ini. Tuhan berjanji seperti ini. Saya tidak tahu janji Tuhan buat Anda secara pribadi. Saya tidak tahu. Secara umum saya tahu. Tuhan berjanji memberi hidup yang kekal buat Anda. Yang percaya pada Tuhan, Anda pasti dikasih hidup kekal. Itu janji Tuhan. Pasti ya kan. Anda percaya kan mungkin setelah kita selesai di dunia ini, Anda percaya kan ketika Anda masuk dalam kekekalan, Anda dapat hidup yang kekal, bukan kematian kekal kan. Kita percaya itu janji Tuhan, pasti. Lah masalahnya, janji Tuhan secara pribadi ini loh yang saya nggak tahu. Tapi Anda pasti tahu, 1 atau 2 pasti tahu. Dan percayalah, setiap janji-janji Tuhan pasti Dia tepati. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang belanjani janji, mengingkari janji. Tuhan pasti akan tepati. Dia yang memulai sesuatu,
Dia juga yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Ayat yang terakhir saudara, Ibrani 12 ayat yang kedua. Monggo dibaca. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Mari kita melakukannya. Ini ayat satunya dikatakan, ayo kita, kalau kita bertanding, lepaskanlah segala rintangan, lepaskanlah segala dosa yang merintangi kita. Ayo kita melakukannya, artinya ayo kita bertanding iman ini dengan mata yang tertuju pada Yesus. Tertuju pada Yesus. Kenapa kalau kita bertuju pada Yesus? Karena Yesus yang memimpin kita dalam iman ya, dan membawa iman kita itu dalam kesempurnaan. Jadi yang memimpin kita itu Yesus. Makanya ayo sekarang kalau Anda sudah dapat janji Tuhan, ikuti janji itu, ikuti nubuatan-nubuatan itu, percaya nubuatan-nubuatan itu, lakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita. Kita dimulai dari iman sampai akhirnya nanti membawa iman kita menuju kesempurnaan. Sampai iman kita sempurna, saudara. Jadi kita mulai dari iman, akhirnya nanti juga tetap beriman pada Tuhan. Saya sangat menyayangkan kalau ada dimulai dari iman. Mungkin lahirnya Kristen, di tengah-tengah gogrok imannya, saudara. Di tengah-tengah imannya runtuh. Karena ekonomi, pasangan, menikah dengan orang yang gak pas, dengan orang yang salah, beda iman, akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman pada Tuhan Yesus. Saya sangat menyayangkan. Kalau kerinduan saya, kita mulai dari iman, nanti kita akhiri juga dalam iman, saudara. Iman kita sempurna bersama dengan Tuhan Yesus. Contohnya Tuhan Yesus mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib dan lain sebagainya. Jadi dalam menerima janji-janji Tuhan, percayalah janji Tuhan itu pasti dalam hidup Anda. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Yang bisa kita lakukan adalah percaya saja bahwa Allah, saya kembalikan ya, percaya saja bahwa Allah tidak mungkin berdusta dalam hidup Anda. Allah tidak sanggup berubah. Kalau Dia dulu tolong kita, sekarang pun Dia akan tolong kita. Nanti pun Tuhan akan tolong kita. Karena Dia tidak bisa berpikir seperti manusia berpikir. Dia tidak sanggup, tidak setia dalam hidup Anda. Dia pasti setia dalam hidup Anda. Janji-janjinya tetap pegang teguh. Jangan lepaskan janjinya. Firman Tuhan berkata, jangan lepaskan kepercayaanmu pada Tuhan. Tetap teguh, berpegang teguh pada Tuhan. Ayat tengah-tengah tadi, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Gampang kan dihafal, saudara? Saya nggak lihat aja hafal sekarang. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Kenapa kan lebih baik? Ya karena ini, Allah tidak sanggup berubah. Allah tidak sanggup berdusta. Dia pasti menggenapi janjinya buat hidup Anda. Masalahnya, Anda masih ingat gak janjinya Tuhan? Anda masih ingat gak nubuatan-nubuatnya Tuhan? Saya berdoa hari ini supaya setiap janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup Anda secepatnya. Kalaupun gak secepatnya, ya pas waktunya Tuhan, gitu aja lah. Pas waktunya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mengasihi Anda semuanya, dan Tuhan Allah sayangnya full, sudah mentok, sudah notok dalam hidup Anda. Amin. Puji nama Tuhan. Saya selesai sampai di sini. Ingat baik-baik tadi ya, Mazmur 118 ayat 8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Itu ayat tengah-tengah. Puji nama Tuhan, saya minta